Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kembali lagi di Haji dan Umroh The Series. Pada episode kali ini kita akan membreakdown secara detail tentang beberapa sudut dari Ka'bah Al-Musyarrafah. Yang mana pada bagian pertama ini kita akan membahas tentang Al-Hajarul Aswad. Gambarnya bisa dilihat di sini. Dikatakan bahwasanya huwa hajarun minal jannah. Ini adalah salah satu bebatuan yang turun dari surga. Nazala bihil aminu Jibril alaihi salatu wassalam alal khalili Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi batu ini dibawa oleh malaikat Jibril dan diberikan kepada Sayyidina Khalil Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fawadu'ahu fi rukni syarqi minal Ka'bah al-Musyarrafah. Kemudian batu ini oleh Nabi Ibrahim diletakkan di rukun atau sudut bagian timur dari Ka'bah Al-Musyarrafah itu sendiri. Wa kana hina nuzuluhu minal jannah abyadul laun. Ketika turun dari surga itu warnanya putih mengkilap. Fasawwadathu khotoya bani Adam. Kemudian menjadi hitam dan tambah hitam karena dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, di antara keistimewaan Al-Hajarul Aswad ini adalah qad qabbalahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal anbiya'u min qablih. Setiap nabi yang datang ke Ka'bah atau ke Masjidil Haram dari Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya pasti pernah qabbala yuqabbilu, mencium batu tersebut. Maka fayustahabbu lit-ta'if, bagi orang-orang yang melaksanakan tawaf atau orang-orang yang tengah melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dianjurkan untuk menciumnya. Au istilamahu, atau sekedar menyentuhnya dengan tangan. Kalau qabbala itu mencium dengan hidung, memasukkan kepala begitu. Ada ilustrasinya nanti di sebelah ini. Atau menaruh dengan tangan saja, istilam biyadih. Kalau memang tidak bisa seperti hari ini, berjubelnya orang-orang tawaf semakin dahsyat, maka asyara ilaihi biyadih wa kabbar. Cukup dari kejauhan melambaikan tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Jadi derajat yang pertama adalah menciumnya kalau memang mampu dan bisa. Yang kedua istilam, menyentuhnya dengan tangan kemudian menciumnya begitu. Atau kalau tidak cukup memberikan isyarat. Nah, tentunya kondisional. Kalau kita melihat apa yang terjadi hari ini, tentu jika dirasa tidak memungkinkan, apalagi kalau Anda perempuan, sebaiknya tidak perlu memaksakan diri untuk mencium Hajar Aswad ini. Kenapa? Karena mencium Hajar Aswad ini sunnah. Tetapi kalau kita memaksakan diri sampai kita iza, mengganggu orang lain, apalagi kalau perempuan, bersenggolan dengan lawan jenis yang tidak mahram sampai terjadi hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat, ini keliru. Kepengen mengejar sesuatu yang sunnah tetapi malah terjerumus kepada hal yang haram. Intinya soal takbil, mencium atau istilam, meletakkan tangan di Hajar Aswad itu kondisional saja. Dalam sebuah hadis, Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi, demi Allah, kata Nabi, layab asannahullahu yaumal qiyamah, demi Allah Hajar Aswad ini kelak akan dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat, lahu ainan, memiliki dua mata, yubsiru bihima, yang dua mata ini akan melihat, walisanun yantiqu bih, dan memiliki lisan yang bisa berbicara, yashhadu ala manis talamahu bihaqqin, akan mencari orang-orang yang pernah menciumnya, kemudian akan membela, akan berargumen di hadapan Allah, membela orang-orang yang pernah mencium Hajar Aswad ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat di hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi nomor hadis 961. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk mencium Hajar Aswad, tentunya dengan tanpa mengganggu atau menerjang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.